itu antara 5 sampai 50 dolar per halaman. Kalau misalnya kita rupiahkan di sini, 5 dolar itu berapa? 82.000 teman-teman. Kalau 50 dolar itu berarti 825.000. Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel. Tentunya masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, kalian percaya nggak bahwa kita bisa ngasilin uang ratusan hingga jutaan rupiah hanya dengan Word, teman-teman? Iya, aplikasi Microsoft Word yang terinstall di laptop kalian, di komputer kalian. Bahkan kalau misalnya kalian punya HP pun kalian bisa ngerjain ini dengan menggunakan Word yang di-download menggunakan Play Store ya, teman-teman. Itu juga tersedia kok. Nah, tentunya hal itu memiliki step by step tertentu yang harus kalian pelajari, yang tentunya di dalam video ini ya. Makanya silahkan kalian tonton video ini sampai selesai biar kita sama-sama ngerti. Kalian sama-sama tahu bahwa kita bisa ngasilin uang dengan Word ratusan hingga jutaan rupiah, teman-teman. Nah, kenapa sekarang kita udah berada di Word? Yaitu kaitannya dengan pembahasan di video kali ini ya, di dalam Microsoft Word saya pada saat ini hanya contoh ya. Ini udah ada 2 paragraf narasi dalam bahasa Inggris ya. Nah, nantinya kita itu disuruh untuk membenarkan grammar atau tata bahasanya dalam bahasa Inggris. Nah, itu ternyata ada, teman-teman, pasarnya, ada permintaannya. Jadi ada jasa ini tuh laku ternyata di sana. Ini biasanya langkah terakhir sebelum seseorang itu mempublikasi paper atau penelitiannya di Sinta atau di Scopus misalnya. Itu biasanya mereka menggunakan jasa ini untuk memfinishing atau mengecek untuk terakhir kalinya paper-paper mereka atau penelitian-penelitian mereka dalam bentuk teksnya ya tentunya, agar nantinya tata bahasanya itu rapih dan approve untuk dipublikasi di Scopus atau di Sinta. Jadi simpelnya itu seperti itu. Nah, mungkin pembahasan ini agak sedikit teknis ya, agak sedikit banyak hal-hal yang mungkin kalian belum tahu. Nah, Sinta itu apa, Scopus itu apa? Nah, itu sebenarnya gak terlalu penting untuk kita tahu, tapi agak saya spill sedikit lah ya untuk sedikit-sedikit kalian tahu. Nah, jadi untuk Sinta dan Scopus itu indeks untuk sebuah penelitian atau jurnal yang digunakan untuk mengukur paper-paper yang nantinya dipublish oleh si publisher, teman-teman. Jadi kalau misalnya dosen ataupun mahasiswa yang akan melakukan penelitian kemudian membuat paper, tentunya penelitian tersebut kan pastinya dalam bentuk paper ya atau dalam bentuk teks, itu namanya paper, teman-teman. Nah, itu dipublish dan tentunya itu memerlukan tata bahasa dan gaya bahasa yang bagus, teman-teman. Apalagi terutama dalam bahasa Inggris. Makanya mereka pasti membutuhkan jasa ini. Nah, kenapa mereka nggak melakukannya sendiri? Ya, yang pertama mungkin dari segi waktunya mereka nggak sempat ya, karena banyak melakukan hal-hal yang lain atau melakukan aktivitas atau pekerjaan yang lain. Kita kan nggak tahu. Tapi pada intinya ini itu ada, teman-teman, untuk jasa yang namanya membenarkan atau membenahi tata bahasa, kemudian simbol, kemudian gaya bahasa, yang tentunya ini khususnya ya dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kan mungkin banyak orang yang sudah paham lah ya, tapi ini dalam lingkupnya bahasa Inggris. Nah, ini kita bisa ngerjain dengan sangat mudah, teman-teman, yang tentunya kita akan melibatkan salah satu tools yang akan kita gunakan untuk membenahi tata bahasa atau gaya bahasa atau simbol-simbol di dalam sebuah teks dalam bahasa Inggris yang biasanya kita kenal grammar ya, atau juga di dalam penamaan atau istilah di dalam pengecekan terakhir dalam sebuah paper itu namanya proofreading, teman-teman. Nah, di sini saya punya 2 sampel paragraf yang nantinya akan kita uji coba. Kita belajar teknisnya dulu ya sebelum kita belajar ke cara mendapatkan orderan yang dalam bentuk proofreading ini. Nah, kita di sini udah ada 2 paragraf bahasa Inggris yang akan kita benarkan grammarnya. Kita benarkan ya, kita proofreading dulu. Kita tinggal kopas aja, teman-teman, teksnya di sini. Kemudian kita menggunakan Quillbot, teman-teman. Nah, Quillbot ini adalah salah satu tools yang kita gunakan untuk membenarkan grammar
grammar dari sebuah paragraf ya teman-teman, atau dalam sebuah teks yang bentuknya itu bahasa Inggris atau yang berbahasa Inggris. Nah, saya sarankan di sini kalian jangan langsung kopas semuanya ya. Misalnya kalian nantinya dapat orderan 2 halaman, itu jangan langsung dikopas semua dan langsung dipastekan di dalam Quillbot-nya. Saya sarankan kalian lakukan satu paragraf ya. Jadi per paragraf kalian kopas, kemudian kita masuk ke Quillbot-nya, langsung aja kita paste di sini. Nah, kemudian ini di samping sini ada skor grammarnya yaitu 78 teman-teman. Nah, ini yang bergaris merah ini maksudnya adalah bahwa grammarnya masih salah nih. Go ini harusnya bukan go. Di sini udah ada checkernya ya. Langsung aja kita klik ya. Set. Nah, otomatis berubah I went to a mall. Nah, kemudian yang selanjutnya yang horn-nya kita klik. Nah, tinggal kita klik aja di sini yang rekomendasi dari si Quillbot-nya. Nah, otomatis dia akan membenahi sendiri teman-teman, otomatis. Entah itu titik atau bahasanya gitu ya. Jadi otomatis langsung di-checker oleh si Quillbot-nya. Nah, kemudian ini yang cook kita klik, kemudian kita klik yang di sini rekomendasinya. Nah, ada S-nya jadi cooks gitu ya. Kemudian Grandpa tell many stories. Nah, ini yang tell ini, nah ada S-nya. Dan yang terakhir days ini ya. Kita klik, nah ada titiknya. Nah, ini semua bisa kita lakukan dengan mudah di Quillbot teman-teman. Tinggal kita copy lagi di sini ya hasilnya. Kita paste lagi di sini. Nah, ibaratkan ini dalam bentuk paper ya teman-teman. Karena ini aja contoh ya. Jadi saya siapkan 2 paragraf aja. Nah, misalnya kita mau lanjut ke paragraf yang kedua. Tinggal kita copy, kita masuk ke Quillbot-nya. Di sini kita hapus dulu, kita paste. Mereka lagi ngecek. Nah, skornya 63 teman-teman. Di sini juga ada beberapa fitur ya teman-teman. Ada all, ada grammar, ada recommendation. Nah, ini kalau misalnya kita klik yang all, ini nggak hanya grammarnya aja ya teman-teman. Mungkin ada titik koma atau tanda baca, kemudian gaya bahasa, tata bahasa gitu ya. Jadi semuanya dicek. Kalau grammar ini hanya grammarnya aja. Saya sarankan yang all aja ya teman-teman, biar semuanya itu dicek. Nah, kita benahi di sini. Tuh kan. Otomatis akan ada pembenahan di setiap katanya teman-teman. Tuh, so jadi shows, kemudian place jadi places, kemudian village jadi, oh ini cuman tata letaknya aja ya. Kemudian top jadi pakai ini titik 2, titik koma maksudnya. Kemudian so jadi such an, kemudian sat jadi, oh cuman beda spasi aja. Dan city ada the-nya. Nah, ini tinggal kita kopas saja, lalu kita benahi di dalam Word-nya. Nah, sesimpel itu teman-teman. Jadi hanya dengan beberapa menit ya, karena ini hanya contoh, cuman 2 paragraf, ini lebih cepat. Kalau misalnya di kasus aslinya kalian dapat 2-3 paragraf, ya mungkin paling lama ya 5 menit lah ya teman-teman. Tapi ya tergantung dengan koneksi jaringan kalian, atau mungkin juga ada pembenahan-pembenahan yang lain, nggak cuman titik koma, gaya bahasa, tata bahasa, mungkin ada permintaan dari klien nantinya minta dibenarkan dari segi kapital atau tidaknya sebuah kata. Kemungkinan juga kita harus memerhatikan kapitalnya sebuah huruf gitu ya. Jadi itu tergantung dengan permintaan si klien nantinya. Tapi pada intinya di sini yang paling inti itu adalah pembenahan tata bahasa, gaya bahasa, atau yang biasa kita kenal proofreading ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah selesai kayak gini, ya udah, kita ini tugasnya udah selesai teman-teman. Tinggal kita upload ke klien gitu. Kita serahkan ke klien. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari mana kita mendapatkan permintaan atau klien-klien untuk membenahi tata bahasa seperti ini atau yang biasa dikenal proofreading ini? Jadi sebenarnya ada banyak tools di luar sana teman-teman, di internet. Jadi tinggal kita pilih aja. Tapi di sini saya ada 2 website yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan proofreading ya, agar terhubung dengan si klien nantinya. Yang pertama itu ada yang namanya HireSign teman-teman. Nanti saya sertakan linknya juga di kolom deskripsi. Namanya adalah HireSign. Ini adalah proofreading work. Jadi teman-teman di sini bisa mendaftar di dalam website HireSign ini. Ini adalah website yang menghubungkan kita ke klien nantinya supaya kita mendapatkan job-job untuk proofreading di dalam website ini. Nah, kita scroll ke bawah ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita translate dulu ke bahasa Indonesia biar kita mudah memahaminya ya.
Nah, di sini pertama persyaratan teknisnya ini cukup mudah sih teman-teman. Minimal berusia 16 tahun atau lebih, kemudian memiliki PC desktop, laptop yang memiliki konfigurasi perangkat keras yang wajar. Ini tentunya kita diwajibkan menggunakan laptop atau desktop ya teman-teman. Ini agar mudah sih intinya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya, pakai HP pun bisa kok teman-teman. Karena di HP pun ada aplikasi yang namanya Microsoft Word ya. Nah ini teman-teman, kalau misalnya kalian mau menggunakan HP atau smartphone, kalian bisa buka Google Play Store, langsung aja kita cari Word gitu. Nah otomatis di sini muncul Microsoft Word teman-teman. Nah, kalian bisa langsung install aja ya di sini. Kalian install dan download Microsoft Word versi HP ini. Mungkin memang untuk fiturnya nggak selengkap yang ada di laptop atau komputer ya, atau yang versi desktop. Tapi secara fungsi itu pasti bisa lah ya untuk mengerjakan proofreading seperti ini. Tapi tetap saya sarankan kalian menggunakan laptop atau komputer kalau misalnya kalian punya gitu. Jadi sebenarnya ini cukup fleksibel sih, nggak harus memiliki laptop atau desktop, menyesuaikan dengan keadaan kalian aja. Oke, kemudian persyaratannya selanjutnya Microsoft Office yang terinstall di PC kerja Anda yang barusan kita bahas ya, Word ya. Kemudian konektivitas internet lebih disukai menggunakan broadband. Nah ini tentunya kalau misalnya kalian di rumah punya WiFi itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai kuota juga nggak masalah sih. Kemudian ponsel untuk tetap terhubung dengan klien. Nah ini juga wajib ya teman-teman agar kita lebih mudah terhubungnya dengan klien. Kemudian persyaratan keterampilannya, di sini keterampilan dasar dalam proofreading di sini sudah kita bahas tadi ya. Kita menggunakan Quillbot, kemudian pengetahuan baik tentang aplikasi berbasis internet itu sudah ya. Jadi yang penting kita terhubung dengan internet ya. Kemudian kemampuan untuk mewakili diri sendiri di hadapan klien kapanpun diperlukan. Di sini kita harus standby ya. Ketika klien minta revisi, kita standby nih. Jadi si klien tidak rugi waktu. Kemudian keterampilan komunikasi yang baik ini juga diperlukan ya tentunya. Kemudian kemampuan mengelola waktu secara efisien dan menghasilkan hasil yang baik juga tentunya ini wajib. Kemudian cepat belajar dan memahami hal atau konsep baru. Karena proofreading nantinya kan pembahasan atau temanya itu nggak pasti sesuatu bidang yang kita kuasai gitu ya. Jadi kadang penelitian itu ada yang membahas tentang biologi, ada yang membahas tentang basisnya teknologi, AI dan lain sebagainya. Itu kita harus aware dan memahami isinya. Sebenarnya nggak harus memahami banget sih, kan di sini kita hanya sebatas membenahi kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang tepat di dalam sebuah paragraf yang biasanya ada di paper atau sebuah penelitian. Oke, yang selanjutnya di sini ada manfaat dan honorarium. Ini kaitannya dengan gaji ya teman-teman, atau hasil yang nantinya kita dapat dengan mengerjakan proofreading ini. Nah, untuk gaji kompetitif di dalam HRSN ini itu antara 5 sampai 50 dolar per halaman. Itu isinya 1200 kata teman-teman. Kalau misalkan kita analogikan di dalam Word itu menggunakan ukuran kertas A4, mungkin 1 lembar full atau bahkan 2 lembar full lah ya. Itu kayaknya lebih sih dari 1200 kata, kayaknya lebih ya. Pada intinya sekitaran segitulah teman-teman. Itu cukup mudah sih kalau misalnya kita ngerjainnya hanya menggunakan Quillbot. Itu cukup simpel sih. Saya rasa 1 jam itu udah kategori waktu yang cukup lama, yang sangat lama ya teman-teman, kalau misalnya kita mengerjakan 1200 kata. Nah, kalau misalnya kita rupiahkan di sini 5 dolar itu berapa? 82.000 teman-teman. Kalau 50 dolar itu berarti 825.000 rupiah hanya dengan mengerjakan proofreading seperti ini teman-teman, membenahi bahasa atau gaya bahasa dalam sebuah paragraf ya, dalam bentuk teks. Nah pertanyaannya, kenapa mereka nggak ngerjain sendiri kalau misalnya ada teknik-teknik seperti ini? Nah kita nggak bisa judging teman-teman. Kalau misalnya mereka itu sibuk, kemudian mempunyai aktivitas yang lainnya, nggak semua orang itu tahu dengan teknik atau life hack seperti ini teman-teman. Dan kemungkinan juga mereka terlalu sibuk ya dengan aktivitas-aktivitasnya atau pekerjaan-pekerjaannya. Dan ya mungkin juga mereka mau berbagi rezeki dengan orang lain yang membuka jasa seperti ini. Dan ya pasti setiap ada jasa pasti juga ada demand-nya atau permintaannya, ada kebutuhan di situ. Jadi pasti muter kayak gitu teman-teman. Ada circle-nya, ada rantai berputarnya. Jadi yang penting kita tahu sesuatu, kita tahu ternyata jasa ini itu diperlukan. Nah kita masuk ke situ, ada potensi kita masuk gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya, gimana caranya untuk bergabung di HRSN ini?
ya kita tinggal klik tombol daftar yang ada di sini teman-teman. Tinggal kita klik aja, kemudian kita klik yang application form. Nah, kita scroll ke bawah, kita isi username. Oke, misalnya seperti itu, kemudian first name-nya, last name-nya, kemudian age atau usia. Itu tadi kan ketentuannya di atas 16 tahun ya. Kita isi misal 21 tahun, kemudian email address, kemudian password, kemudian confirm password. Oke. Kemudian mobile phone, ini nomor telepon ya. Kemudian gendernya diisi male. Kemudian please confirm that you agree to our privacy policy. Oke, kemudian kita di sini kita artikan aja ke bahasa Indonesia ya, biar lebih mudah. Pilih periode pemberitahuan Anda. Oke, misalnya kita isi langsung aja ya, biar cepat. Kemudian posisi mana yang Anda minati? Mengetik online, offline. Oke, kita pilih yang mengetik online aja ya, biar sesuai dengan pembahasan kita di video ini. Kemudian negaranya tentunya Indonesia. Kemudian status Anda, nah ini bisa disesuaikan dengan status kita sekarang ya. Misal saya pilih yang pekerja lepas saja. Nah, kemudian beri pengarahan pada diri Anda sendiri. Nah, ini kita isi aja menjelaskan tentang diri kita yang tentunya condong ke arah proofreader ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan layanan ChatGPT ya. Kita langsung aja misalnya oke. Di sini masih pakai ini ya, kata gantinya Anda ya. Kita pakai sudut pandang orang pertama. Oke, di sini udah menggunakan saya. Kita tunggu sampai selesai. Kita pakai bahasa Inggris ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Langsung aja kita balik ke sini. Kita kopas aja di sini. Nah, oke. Kemudian kita klik yang ini. Dengan mengeklik daftar, Anda menunjukkan bahwa Anda telah membaca dan menyetujui. Oke, langsung aja kita klik daftar teman-teman. Oh, maksimum di sini 40 word ya. Oke, kita ubah ya, maksimal 40 kata. Kita kopas lagi, kita masukkan ke dalam sini. Oke, teman-teman, ternyata ada beberapa data yang berubah. Kita benahi dulu. Oke, kalau dirasa udah, kita coba klik register lagi ya. Kita tunggu sebentar, lagi proses. Oke, ternyata selesai teman-teman untuk pendaftarannya. Kita di sini udah berhasil masuk ke HR Sign. Ini adalah tampilan dashboardnya ya. Nah, selanjutnya tinggal kita ikuti aja instruksi-instruksi yang ada di dalamnya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah selesai membuat akunnya, nantinya kita tinggal survive aja. Kita mencari pekerjaan-pekerjaan proofreading yang udah tersedia di HireSign ini. Nah, tapi mungkin kalau untuk detailnya nanti akan kita buatkan video terpisah aja ya teman-teman. Karena kalau misalnya dijadiin satu pembahasan, pastinya nanti akan memakan waktu yang cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nih, mau cari-cari untuk caranya atau cara mendapatkan pekerjaan di dalam HireSign ini, kalian bisa cari secara mandiri aja ya. Kalau misalnya teman-teman nantinya pengen dibuatkan video lebih detailnya lagi untuk HireSign ini, silahkan kalian komen di kolom komentar, nanti akan kita bahas lebih detailnya. Nah, kemudian yang selanjutnya sebenarnya itu nggak hanya HireSign teman-teman yang bisa atau menyediakan jasa proofreading seperti ini. Nah, di Fiverr juga ada teman-teman yang menyediakan jasa proofreading seperti ini. Nah, kita langsung aja ya cari proofreading seperti ini. Nah, di sini udah banyak banget service atau jasa-jasa yang sudah dibuat oleh banyak orang yang variatif ya harganya. Ada yang $5, kemudian $15, $50, $100, dan makin mahal lagi nih kalau kita scroll ke bawah ya. Tentunya ini juga punya level yang berbeda-beda ya teman-teman. Nantinya juga kalau misalnya kalian mau seperti mereka membuka jasa proofreading, itu sangat bisa ya. Untuk caranya membuat jasa seperti ini sudah saya buatkan videonya di video-video sebelumnya sih. Sebenarnya kalian tinggal cek aja, nanti juga saya sertakan juga di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas ini ya. Silahkan kalian klik. Tapi pada intinya di Fiverr kita juga bisa melakukan atau mendapatkan klien proofreading seperti ini teman-teman. Oke, kita coba yang ini ya. Kita lihat yang help turner ini.
Nah, ini udah ada 797 customer teman-teman yang sudah si beliau ini kerjakan. Tadi harganya berapa? 15 dolar ya. Jadi 15 dolar dikali 797. Nah, kita buka kalkulator. 15 dolar dikali 797 itu sebesar 1955 dolar teman-teman. Ini dalam satuan dolar ya, nilai mata uangnya. Oke, kita rupiahkan di sini itu sebesar 197 juta teman-teman, hanya membuka jasa proofreading seperti ini. Ya, ini mungkin yang kategorinya sudah profesional ya, tapi setidaknya kita bisa lah mengikuti jejaknya beliau ini. Dapat ratusan ribu juga nggak apa-apa lah ya untuk pemula gitu ya. Jadi sebenarnya video ini hanya untuk ini sih, memberikan ide ke kalian. Ternyata ada loh jasa seperti ini, namanya proofreading teman-teman. Kalau misalnya kalian terbatas untuk penguasaan bahasa Inggrisnya, ya gunakan cara saya yang tadi, pakai Quillbot itu juga bisa. Kalau misalnya teman-teman pakai cara lain juga nggak masalah sih. Yang penting konsepnya sama, sifatnya sama, yaitu membenahi tata bahasa, gaya bahasa di dalam suatu paragraf ya. Dan tentunya ini cukup menjanjikan. Hanya dengan otak-atik kata-kata aja kita bisa mendapatkan bayaran segini besarnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga memberikan kalian wawasan, memberikan kalian ide-ide baru untuk menghasilkan uang dari internet. Dan semoga video ini bisa memberikan motivasi ke kalian semua agar kalian tetap semangat untuk mencari uang di internet ya tentunya, untuk tambahan penghasilan kalian dan kita semua. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.